Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Rashid, NIM H05 1171012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar statistika satu saya dengan judul Peta Kendali P berdasarkan metode peningkatan transformasi akar kuadrat. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSc dan Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSc serta penguji Ibu Anissa SSI MSc dan Ibu Dr. Nasra Sirajang MSi. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan ialah yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Yang pertama latar belakang. Kualitas suatu produk merupakan pertimbangan terpenting bagi para konsumen dalam memilih dan membeli produk. Produk yang berkualitas sangat bergantung dari pengendalian sistem produksinya, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar tercipta proses produksi yang terkendali. Untuk menentukan proses produksi suatu produk dalam keadaan terkendali atau tidak, dapat digunakan salah satu alat statistik, yaitu peta kendali atau control chart. Peta kendali adalah suatu teknik berupa pengamatan pada grafik yang menggambarkan karakteristik kualitas yang diukur dari sampel terhadap nomor sampel atau waktu pengambilan sampel. Peta kendali terdiri atas garis tengah yang merupakan nilai rata-rata dari karakteristik kualitas, serta dua garis lain yang menyatakan batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah. Peta kendali diklasifikasikan menjadi dua, yaitu peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Secara umum, peta kendali atribut dikembangkan berdasarkan dua macam distribusi, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Salah satu peta kendali atribut yang dikembangkan berdasarkan distribusi binomial adalah peta kendali P. Peta kendali P digunakan untuk mengendalikan proporsi ketidaksesuaian yang diasumsikan berdistribusi binomial dengan pendekatan distribusi normal. Xi dan kawan-kawan pada tahun 2002 menyatakan bahwa pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial memperoleh hasil yang baik ketika proporsi berada pada kisaran 0,1 lebih kecil P lebih kecil 0,9 atau ketika NP 1 kurang P lebih besar dari 25. Kemudian, Fleiss dan kawan-kawan pada tahun 2003 menunjukkan peta kendali atribut yang diasumsikan berdistribusi binomial dengan pendekatan distribusi normal mendapatkan hasil yang baik ketika data proporsi terletak dalam kisaran 0,3 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 0,7 dengan ukuran sampel N yang besar untuk NP lebih besar sama dengan 5. Namun, saat ini, proses manufaktur seringkali menghasilkan tingkat ketidaksesuaian yang kecil atau P lebih kecil sama dengan 0,1 dan ukuran sampel tidak cukup besar, sehingga kinerja peta kendali P dianggap tidak memadai. Hal ini dijelaskan pula oleh Octavia dan kawan-kawan pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa semakin kecil nilai P maka distribusi akan semakin tidak simetris. Distribusi yang tidak simetris ketika dianalisis menggunakan peta kendali simetris dapat menimbulkan error yang besar. Oleh karena itu, Chan dan kawan-kawan pada tahun 2002 juga mengatakan bahwa ketika tingkat ketidaksesuaian kecil, maka pemantauan dengan peta kendali P tidak memberikan hasil yang baik. Untuk meningkatkan kinerja peta kendali P, beberapa peneliti telah mengusulkan metode di antaranya Pian dan Schwartzman pada tahun 1997 menggunakan metode transformasi arsin untuk membuat bagan kendali dalam memantau proporsi ketidaksesuaian yang disebut dengan peta kendali P arsin. Kemudian Winterbottom pada tahun 1993, Chen pada tahun 1998, dan Nuhab pada tahun 2013 menunjukkan peta kendali P modifikasi ekspansi Cornish-Fisher yang dibentuk berdasarkan ekspansi Cornish-Fisher dan memberikan hasil yang lebih baik dari peta kendali P dalam memantau pengendalian proses untuk tingkat ketidaksesuaian yang kecil. Wang pada tahun 2009 mengevaluasi 4 grafik pengendali atribut, yaitu peta kendali P arsin, peta kendali P modifikasi ekspansi Cornish-Fisher,
dan peta kendali CPC atau Cumulative Probability Control yang menyimpulkan bahwa keempat peta kendali tersebut dapat berfungsi dengan baik ketika proporsi ketidaksesuaian proses P diketahui dan tidak dapat bekerja dengan baik ketika P tidak diketahui. Kemudian, saya dan kawan-kawan pada tahun 2006 mengusulkan metode peningkatan transformasi akar kuadrat atau Improved Square Root Transformation yang disingkat dengan ISRT untuk data berdistribusi binomial dan berdistribusi Poisson, serta dapat diaplikasikan pada 3 grafik pengendali atribut yang salah satunya adalah peta kendali P ISRT. Pada penelitian tersebut, saya dan kawan-kawan juga membandingkan peta kendali P dengan peta kendali P alternatif lainnya yang diketahui seperti peta kendali P arsin, peta kendali P modifikasi ekspansi Cornish-Fisher, peta kendali Cui, dan peta kendali P berbasis regresi, dan memperoleh hasil bahwa peta kendali P ISRT memiliki batas kendali yang lebih efektif untuk tingkat ketidaksesuaian yang kecil atau P lebih kecil sama dengan 0,1 ketika ukuran sampel kecil dan ketika P tidak diketahui. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk mengkaji tentang peta kendali P ISRT pada data berdistribusi binomial yang memiliki tingkat ketidaksesuaian yang kecil dengan judul peta kendali P berdasarkan metode peningkatan transformasi akar kuadrat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana menentukan peta kendali P berdasarkan metode peningkatan transformasi akar kuadrat atau peta kendali P ISRT. Yang kedua, bagaimana hasil perbandingan peta kendali P ISRT dengan peta kendali P pada data proporsi cacat proses produksi koran di PT Radar Sultan Membangun. Kemudian, adapun tujuan dalam penelitian ini ialah yang pertama, memperoleh peta kendali P berdasarkan metode peningkatan transformasi akar kuadrat atau peta kendali P ISRT. Yang kedua, memperoleh hasil perbandingan peta kendali P ISRT dengan peta kendali P pada data proporsi cacat proses produksi koran di PT Radar Sultan Membangun. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, data yang digunakan adalah data proporsi proses produksi koran di PT Radar Sultan Membangun berupa data cacat berdasarkan inspeksi mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018. Yang kedua, data memiliki tingkat ketidaksesuaian yang kecil atau P lebih kecil sama dengan 0,1. Kemudian yang ketiga, data diasumsikan berdistribusi binomial. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori untuk mendukung penelitian. Yang pertama, distribusi binomial. Yang kedua, pengendalian kualitas statistik. Yang ketiga, peta kendali. Yang keempat, peta kendali P. Yang kelima, deret Taylor dan analisis Galat. Yang keenam, average run length. Dan yang terakhir, PT Radar Sultan Membangun. Selanjutnya, metodologi penelitian yang akan menjelaskan terkait jenis dan sumber data, deskripsi variabel, dan metode analisis. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh berdasarkan penelitian Nitavia dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Koran pada PT Radar Sultan Membangun di Kota Palu. Data yang digunakan merupakan data proporsi proses produksi koran di PT Radar Sultan Membangun yang berupa data cacat dengan total produksi sebanyak 49.727 eksemplar dalam 20 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018. Selanjutnya, deskripsi variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis kecacatan produk yang diamati pada PT Radar Sultan Membangun, yaitu koran kotor atau terdapat bercak tinta di lembaran koran, warna kabur atau penyerapan tinta tidak merata, tidak register atau warna satu dengan yang lain belum menyatu, lipatan tidak simetris, dan terpotong atau terdapat bagian yang terpotong melebihi garis tepi. Selanjutnya, metode analisis yang akan dijelaskan melalui diagram Allir. Yang pertama, penelitian dimulai. Selanjutnya, menentukan batas kendali, peta kendali P ISRT.
kemudian menginput data berdistribusi binomial, selanjutnya membuat peta kendali P dan peta kendali P SRT berdasarkan data yang telah diinput, kemudian menghitung dan membandingkan nilai ARL dari kedua peta kendali, kemudian menarik kesimpulan serta penelitian selesai. Selanjutnya daftar pustaka, berikut referensi-referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.